Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Kusnan. Pada saat ini saya akan sharing pada teman-teman semua perihal tentang fitrah hidup dan misi hidup. Jadi teman-teman semua, yang harus kita pahami adalah tentang kehidupan. Pertama, ternyata Allah itu punya maksud saat menciptakan kita. Apa kata Allah di Al-Quran dijelaskan yang artinya adalah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kecuali untuk menyembah. Artinya, pada saat kita diciptakan ke muka bumi, maksud Allah menciptakan kita ke muka bumi itu ternyata hanya untuk ibadah, untuk menyembah Allah Ta'ala. Ini namanya purpose atau maksud penciptaan. Jadi kita diciptakan, Allah itu punya maksud. Maksudnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi kita tercipta hanya untuk menyembah Allah. Maka kalau kita mau memahami maksud penciptaan ini, kita harus memahami bahwa ternyata isi hidup kita itu adalah ibadah. Kalau kita bicara masalah ibadah, maka koridornya pertama adalah lillahi ta'ala. Karena ibadah yang tidak karena Allah, maka tidak akan diterima. Maka kita hidup harus lillahi ta'ala. Nanti kita akan membahas bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita punya profesi dan sebagainya, yang nanti semuanya itu harus dalam koridor ibadah. Tadi koridornya pertama adalah niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua adalah tentang syariat. Karena ibadah itu ada aturan syariat, maka hidup itu juga harus ada aturan syariat. Bedanya manusia dan binatang itu ada aturan. Kalau binatang nggak ada aturan. Kucing mau pipis dimanapun, mau pup dimanapun, mau berhubungan seks dimanapun, nggak jadi masalah. Karena itu binatang. Tapi kalau manusia, ada adabnya, ada aturannya. Maka manusia yang nggak mau punya aturan, manusia yang dalam hidupnya nggak ada aturan, maka apa bedanya dengan binatang? Itu yang pertama. Poin pertama harus kita pahami adalah Allah punya maksud menciptakan manusia, yaitu maksudnya adalah untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya misi hidup. Apa misi hidup? Tugas. Ternyata Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan tugas. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita nggak asal diciptakan, tapi Allah memiliki tugas. Allah memberikan tugas kepada manusia. Apa tugas manusia? Tugas manusia adalah menjadi khalifah fil ard. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Kalau dalam bahasa macam-macam ya, ada khalifah, ada imamah, ada imarah, ada macam-macam. Poinnya adalah manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi untuk memakmurkan bumi, untuk memimpin bumi, untuk memimpin dunia, untuk memakmurkan, pemimpin pengayom. Nah, itu namanya khalifah. Di khalifah ini nanti kita punya tanggung jawab atau punya tugas personal. Di antara tugas personalnya pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tugas manusia adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah kita punya tugas rahmatan lil alamin. Di Al-Quran dijelaskan, ini poin rahmatan lil alamin, poin amar nahi mungkar itu ada beberapa ayat. Jadi ada dua tugas tadi. Di atas tugas besarnya menjadi khalifah, tugas personalnya tadi adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi rahmatan alamin. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas untuk kita nanti menjadi khairu ummatin. Allah katakan di Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian adalah umat yang terbaik dari seluruh manusia. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian adalah umat yang terbaik. Maaf, dalil ini sebenarnya ditunjukkan untuk Nabi Muhammad dan para sahabat. Generasi mereka, generasi beliau dan para sahabatnya, tidak berlaku untuk kita. Tapi dalil ini bisa menjadi untuk kita, atau kita bisa menjadi khairu ummatin dengan cara kita mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, apa yang para sahabat lakukan. Poinnya tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, wa ta'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Tugas personal kita yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah menjadi rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin, kalau konteks rahmatan lil alamin itu kita menjadi problem solving, kita menjadi solusi masyarakat, kita menjadi pengayom masyarakat, kita yang mengayomi gitu. Namanya rahmatan lil alamin, kita menjadi rahmat, menolong, kita menjadi problem solving, kita mengayomi dan sebagainya. Jadi dua tugas ini, yaitu tadi amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi rahmatan lil alamin, itu adalah tugas, misi dari Allah, tugas dari Allah untuk kita. Jadi kalau kita memahami dua hal ini, pertama adalah kita memahami bahwa kita diciptakan itu maksudnya adalah untuk ibadah.
maka kita akan berjalan dengan koridor ibadah. Yaitu tadi tujuan lillahi ta'ala, dan kedua adalah adanya koridor syariat. Maka kita sekolah lillahi ta'ala, kita menuntut ilmu karena Allah. Yang kedua adalah koridor syariat. Kalau dua hal ini yang menjadi tujuan kita, maka insya Allah kita nggak akan lagi menjadi manusia-manusia yang mohon maaf selalu mengeluh. Orang yang sering mengeluh karena tadi pertama adalah tidak lillahi ta'ala. Kalau dia bikin akun YouTube, dia ngeposting video YouTube lalu nggak ada yang subscribe, dia ngeluh-ngeluh. Karena yang dicari adalah popularitas, karena yang dicari adalah manusia. Kalau dia yang cari Allah, ya udah, saya upload di YouTube, saya upload video dakwah di YouTube, udah, itu tugas saya. Masalah yang lainnya terserah. Tapi tadi nanti ada konteks tentang masalah ikhtiar. Jadi nggak cuma sekedar asal, tapi ada ikhtiarnya. Poin kedua adalah menjadi rahmatan lil alamin. Kalau kita memahami tugas sebagai rahmatan lil alamin, maka kita harus berpikir, sekarang di usia saya 10 tahun, 20 tahun, apa yang sudah saya lakukan? Pada saat di rumah, apakah saya sudah menjadi problem solving? Pada saat saya di masyarakat, apakah saya sudah menjadi problem solving? Pada saat di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di kampus, apakah saya sudah menjadi problem solving? Apa manfaat yang sudah masyarakat terima dari saya? Kalau kita berbicara tentang rahmatan alamin. Kalau belum ada, maka ini kita akan bahas. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah purpose, maksud Allah ciptakan kita yang tadi saya jelaskan adalah untuk beribadah. Yang kedua adalah kita ternyata punya tugas. Jadi tugas kita yang pertama tadi amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Yang kedua tugas kita adalah menjadi rahmatan lil alamin. Maka nanti muncul poin yang ketiga. Apa yang ketiga? Visi. Pada saat kita tahu maksud dari Allah, kita tahu tugas dari Allah, maka kita boleh menentukan visi. Visi itu bebas. Kita boleh menentukan. Visi itu gini. Saya tahu Allah itu ciptakan saya maksudnya untuk ibadah. Saya tahu Allah itu kasih saya tugas untuk menjadi rahmatan lil alamin dan untuk dakwah. Nah, poin berikutnya adalah apa yang harus saya lakukan di dunia? Maka saya buat gambaran. Oh, saya di dunia untuk menjalankan tugas dari Allah sebagai rahmatan lil alamin dan amar ma'ruf nahi munkar, saya harus membuat project. Nah, project ini namanya visi. Kalau saya visinya ya, saya bikin youth care, saya buat youth care. Jadi kita punya visi, 5 tahun, 10 tahun ke depan, usia saya nanti 25 tahun, usia saya nanti 30 tahun, saya mau jadi apa? Peranan apa yang saya lakukan untuk menjalankan tugas dari Allah? Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas untuk kita. Apa yang saya lakukan untuk amar ma'ruf nahi munkar? Kalau misalkan saya menjadi PNS, maka saya akan amar ma'ruf nahi munkar di PNS. Sehingga nanti lingkungan ASN itu, insya Allah bersih, nggak lagi ada korupsi. Kalau saya bekerja, maka saya akan bekerja dengan tulus, niatnya ibadah, dan kerja saya itu koridornya adalah syariat, dan di kerjaan itu saya akan amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kalau kita tahu ada saudara kita yang terlibat ribawi, saudara kita yang melakukan kemungkaran, saudara kita melakukan kemaksiatan, kita cegah. Dimanapun kita. Kalau konteksnya lebih besar, saya punya perusahaan, maka nanti karyawan saya pastikan ibadahnya bagus, saya tegur mereka yang ngerokok biar nggak ngerokok dan sebagainya. Itu namanya tugas amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya adalah tugas rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin nanti menjadi tugas bahwa saya itu harus menjadi problem solving. Saat ini PR bangsa kita adalah pengangguran. Ada 2,5 juta pengangguran setiap tahun, ditambah dengan wabah seperti ini. Berita yang saya dengar itu sudah mencapai angka belasan juta orang di PHK. Maka saya harus masuk di sini nih. PR umat sekarang adalah nggak punya kerjaan. Jutaan orang, belasan juta orang, mungkin puluhan juta orang nggak punya kerjaan. Maka saya harus menciptakan lapangan kerja. Jadi spirit hidup itu adalah spirit hidup untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Kalau kita jalankan perintah Allah ini, maka kita nanti akan menjadi something. Kita akan menjadi something. Kalau kita orientasi adalah saya menjadi rahmatan alamin. Saya menjadi lurah, saya menjadi camat, saya menjadi bupati. Dengan konteks tadi rahmatan yang alamin, saya harus menjadi problem solving. Saya berbisnis, saya harus menjadi problem solving. Harus banyak orang yang punya penghasilan lewat saya. Harus banyak orang yang saya ayomin. Kalau ada anak yatim, harus banyak anak yatim yang saya biayai. Kalau ada orang kelaparan, misalkan kemarin awal-awal COVID itu banyak orang yang kelaparan karena punya penghasilan, apa yang saya lakukan? Maka nanti kita akan tergerak untuk saya harus do something. Maka poin ketiga adalah kita harus punya visi. Nah, setelah saya punya visi, Kaukusan saya punya visi nih. 10 tahun dari sekarang, saya pengen punya perusahaan dengan 1.000 orang. Nah, setelah kita punya visi, poin berikutnya adalah kita harus memiliki strategi. Kita harus memiliki strategi. Harus ada strateginya nih. Untuk saya punya perusahaan dengan 1.000 karyawan, gimana caranya? Karena perusahaan ini nanti akan punya 1.000 karyawan, maka perusahaan ini harus saya jalankan sesuai dengan apa yang saya sukai. Nah, kita nanti akan memahami dengan yang sering kita dengar tentang passion. Apa passionmu? Apa passionmu? Jadi, harus dengan passion saya. Passion saya apa? Ini yang nanti akan saya gelindingkan menjadi sebuah visi, akan saya gelindingkan menjadi sebuah project.
Nah, setelah ada strategi, maka nanti ada project. Jadi per minggu, per bulan. Minggu ini apa target saya? Karena ada project, karena ada target. Minggu ini apa target saya? Kalau saya ingin membuat perusahaan besar, maka minggu ini saya akan belajar tentang bagaimana jualan dulu. Karena dalam bisnis itu, saya sering menganalogikan bisnis itu seperti main catur. Pion itu paling depan. Pionnya bisnis itu jualan. Nggak mungkin raja, seter, kuda, kalau kuda masih bisa. Benteng itu bisa maju kalau pionnya nggak jalan. Maka pion harus saya jalankan. Apa pion dalam bisnis? Kemampuan jualan. Saya harus mampu jualan. Kalau saya mau bisnis nyari investor, saya harus mampu menjual proposal bisnis saya, dan sebagainya. Jadi itu menjadi target. Jadi target, sehingga nanti setiap pekan, setiap bulan aktivitas kita sesuai dengan target. Jadi hidup itu punya rencana. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ternyata hidup itu cuma ada dua. Rencana atau direncanakan. Kalau kita nggak punya rencana hidup, maka kita akan menjadi rencana orang. Kita ditelepon sama teman kita, bro, hari Kamis lu ada acara nggak? Nggak ada, ikut gue aja. Nah, karena kita nggak punya rencana, maka kita akan ikutin teman kita. Kalau kita ditelepon, bro, hari Kamis lu ada acara? Ada. Pagi ada acara? Ada. Siang ada acara? Ada. Sore ada acara? Ada. Hari Jumatnya ada acara nggak? Ada. Acara apaan sih lu? Gue lagi punya project. Gue pindah dong projectnya. Akhirnya kalau kita punya rencana, orang akan ikut rencana kita. Kalau kita nggak punya rencana, kita akan menjadi bagian dari rencana orang. Banyaknya pengangguran, itu bukan karena mereka nggak punya ilmu. Banyaknya pengangguran bukan karena mereka punya skill. Banyaknya pengangguran bukan karena mereka bodoh. Banyaknya pengangguran karena mereka nggak punya rencana. Anak SMA ditanya mau lulus, setelah lulus mau kuliah di mana, mereka nggak punya rencana. Anak kuliah begitu lulus mau ditanya nanti kerjanya apa, mereka nggak punya rencana. Mereka hanya menjadi rencana orang. Mereka hanya dengerin suara-suara semang dari luar, sehingga mereka hidup nggak punya rencana. Orang yang nggak punya rencana inilah yang akhirnya, mohon maaf, menjadi pengangguran, menjadi beban masyarakat. Secara personal aja dia nggak mandiri, apalagi untuk menjadi problem solving untuk umat. Maka personal kita harus dikelarin. Kalau di Yodkar kita punya prinsip namanya Raitam. Raise yourself to help mankind. Bangun dirimu, bangun kapasitas dirimu to help mankind. Jadi untuk membantu banyak orang. Kita nggak bisa bantu orang kalau kita belum kelar. Kita nggak bisa ngasih ke orang kalau kita nggak punya. Kita nggak bisa nolong orang kalau kitanya nggak berdaya. Makanya kita harus bangun diri dulu. Bangun diri kita dulu. Nah, kalau kita sudah punya rencana, maka nanti kita akan bikin namanya target demi target. Nah, saat kita punya target, maka misalkan saya ingin bisnis, maka saya harus knowing dulu. Saya harus tahu bagaimana berbisnis. Maka butuh 3 role, learning, growing, inspiring. Kita harus belajar, saya harus belajar. Yang kedua adalah saya harus praktekkan, saya pelajari. Yang ketiga, saya harus berbagi. Nah, ini harus menjadi siklus dalam hidup kita, learning, growing, inspiring. Kalau kita hidup dengan fitrah seperti ini, kita memahami maksud Allah, kita memahami tugas dari Allah, lalu kita buat visi hidup, maka insya Allah hidup kita akan tertata. Maka insya Allah kita akan menjadi optimal. Seperti sebuah pohon, akarnya menghujam. Pohon itu akarnya menghujam. Jadi pegangan kita itu kuat. Iman kita itu kuat. Iman kita itu kuat. Kalau di Yodkar itu ada 4 pilar yang